Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Saya Ali Sofyan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Mondoan, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Model refleksi yang saya gunakan pada kesempatan ini adalah model DISCROLL atau lebih terkenal dengan istilah model WOT. Yang mana pada model WOT ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah what, kemudian yang kedua so what, dan yang ketiga adalah now what. Pada tahap what atau yang pertama ini adalah deskripsi dari peristiwa yang terjadi. Yang mana pada tahap what ini ada satu pertanyaan pematik yang saya pakai, yaitu adalah apa yang saya lihat atau dengar atau alami. Kemudian untuk tahap yang kedua adalah so what. Di sini adalah analisis dari peristiwa yang terjadi. Dan pertanyaan pemantik yang saya pilih adalah 2 macam. Yang pertama, bagaimana perasaan saya pada saat peristiwa itu terjadi. Dan yang kedua adalah setelah mengalami peristiwa tersebut, apa hal yang berubah dari pendapat, pemikiran, atau apapun yang saya yakini sebelumnya. Dan tahap ketiga adalah now what, atau tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi. Di sini saya ambil 2 pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah dukungan apa yang saya butuhkan agar bisa menindaklanjuti refleksi saya. Dan yang kedua adalah setelah Anda melakukan pembelajaran ini, apa hal baru yang ingin Anda bagikan kepada rekan atau lingkungan Anda. Oke, sekarang kita mulai dari tahap yang pertama, yaitu adalah tahap what, yaitu adalah deskripsi dari peristiwa yang terjadi. Di sini saya mengambil pertanyaan pemantik, apa yang saya lihat atau dengar atau alami. Pada tahap ini saya mengikuti pembelajaran modul 2.2, pembelajaran sosial dan emosional melalui LMS sesuai dengan alur merdeka. Adapun alur merdeka yang saya maksud adalah pertama mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, selanjutnya ruang kolaborasi, diikuti dengan demonstrasi kontekstual, kemudian elaborasi pemahaman, dan koneksi antar materi, kemudian yang terakhir adalah aksi nyata. Kemudian pada tahap ini, pada modul 2.2 ini, saya memperoleh pengetahuan baru, yaitu bahwa pembelajaran sosial dan emosional adalah proses pengembangan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi dan emosional sebagai model anak dalam berinteraksi dengan dirinya sendiri, orang lain, dan juga lingkungan sekitar. Dari pembelajaran yang saya ikuti, saya bisa menyimpulkan bahwa tujuan dari pembelajaran sosial dan emosional ada 5 macam. Yang pertama adalah memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Ini sesuai dengan kompetensi sosial emosional kesadaran diri. Kemudian yang kedua adalah menetapkan dan mencapai tujuan yang positif, atau ini sesuai dengan kompetensi sosial emosional manajemen diri. Yang ketiga adalah merasakan dan menunjukkan empati terhadap orang lain, yang mana ini sesuai dengan kompetensi sosial emosional kesadaran sosial. Yang keempat adalah membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Ini sesuai dengan kompetensi sosial emosional keterampilan membangun relasi. Dan tujuan yang terakhir adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab, yang mana ini sesuai dengan KSE, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian ke tahap yang kedua adalah tahap so what, atau analisis dari peristiwa yang terjadi. Di sini ada 2 pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah bagaimana perasaan saya pada saat peristiwa itu terjadi. Perasaan saya menjadi bahagia karena saya mendapatkan pengetahuan baru yang bermanfaat untuk memperbaiki kemampuan saya dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Pengetahuan baru tersebut adalah pengetahuan tentang pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua adalah apa hal yang berubah dari pendapat, pemikiran, atau apapun yang saya yakini sebelumnya. Perubahan pemikiran yang
saya miliki adalah sebelumnya saya belum mengetahui bahwa sosial emosional siswa menjadi pertimbangan utama dalam melaksanakan pembelajaran. Karena yang saya ketahui bahwa sebelumnya saya beranggapan bahwa saya hanya memastikan bahwa siswa siap mengikuti pembelajaran dengan pertanyaan, apakah siswa siap belajar atau belum? Itulah perubahan yang terjadi. Yang mana kalau sebelumnya saya hanya menanya siswa, apakah kalian siap atau belum untuk belajar? Tapi sekarang saya harus menyadari bahwa tidak hanya cukup seperti itu, tapi saya harus memahami tentang sosial dan emosional anak-anak atau siswa sebelum kami melanjutkan pembelajaran. Dan tahap yang ketiga adalah tahap now what, atau tindak lanjut dari peristiwa yang terjadi. Di sini pun juga ada dua pertanyaan pemantik yang saya pilih. Pertanyaan pemantik yang pertama adalah, dukungan apa yang saya butuhkan agar bisa menindaklanjuti refleksi saya? Nah, jawaban dari pertanyaan pemantik tersebut ada dua macam. Yang pertama, dukungan utama yang saya butuhkan adalah adanya kerjasama dari rekan guru yang mendukung terlaksananya PSE atau pembelajaran sosial dan emosional di sekolah saya. Karena kalau guru-guru teman saya itu tidak mendukung, mustahil bagi saya untuk melaksanakan PSE dengan layak di sekolah saya. Selain dukungan utama tersebut, saya juga membutuhkan dukungan berupa sarana prasarana di kelas yang mendukung terlaksananya PSE dengan lancar. Tidak bisa dipungkiri bahwa PSE tidak hanya bisa dilaksanakan cukup dengan adanya guru dan siswa, tapi juga ada sarana pendukung yang lain. Mungkin dengan adanya audio, adanya video, ataupun sarana yang lain yang intinya apa? Biar PSE bisa berjalan dengan lebih lancar. Kemudian pada tahap now what ini, pertanyaan pemantik yang kedua adalah, setelah Anda melakukan pembelajaran ini, apa hal baru yang ingin Anda bagikan kepada rekan atau lingkungan Anda? Oke, yang ingin saya bagikan adalah saya ingin membagikan pengetahuan tentang pembelajaran sosial dan emosional kepada rekan guru. Kemudian selain itu saya juga ingin mengajak murid untuk lebih peduli lagi terhadap kondisi sosial emosional diri sendiri dan juga orang lain. Dan selain itu, saya juga ingin meningkatkan kemampuan saya dalam melaksanakan pembelajaran sosial dan emosional. Demikian Bapak Ibu, jurnal refleksi 2 mingguan saya pada modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian materi ini. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.